Bagaimana cara menjadi UMKM ramah lingkungan dalam ekonomi sirkular? 99,8% perusahaan swasta di Eropa adalah UMKM yang menyumbang lebih dari 2/3 tenaga kerja di Uni Eropa 27. Nah, sebagai UMKM, apa yang Anda lakukan untuk menjadi ramah lingkungan? Bagaimana Anda bisa menjadi UMKM ramah lingkungan dalam ekonomi sirkular? Selain itu, apa itu ekonomi sirkular? Ekonomi sirkular dapat didefinisikan sebagai sistem di mana produksi, konsumsi, dan perdagangan dirancang untuk meminimalkan ekstraksi bersih sumber daya utama, seperti bahan bakar fosil, bahan baku, air, tanah, lingkungan, dan polutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Video ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, apa yang dapat Anda lakukan sendiri? Apa yang berada dalam kendali Anda? Kedua, apa yang dapat Anda lakukan bersama mitra bisnis Anda? Terakhir, apa yang dilakukan Uni Eropa untuk Anda? Anda mungkin belum menyadarinya, harga bahan baku terus meningkat. Misalnya, sejak tahun 2000, harga logam telah naik sebesar 170%, harga karet naik sebesar 260%, dan banyak bahan baku lainnya mengikuti tren serupa. Selalu sulit untuk menentukan batas waktu bagi sumber daya tertentu. Misalnya, tidak akan ada lagi perak yang diekstraksi dalam 15 tahun ke depan. Yang pasti adalah, perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau. Anda perlu memikirkan cara untuk meningkatkan proses, desain, dan rantai pasokan. Kita semua familiar dengan pepatah lama, apa yang diukur itulah yang dikelola. Nah, hal pertama yang harus dilakukan dalam upaya menuju efisiensi sumber daya adalah memetakan proses-proses Anda. Sumber daya alam apa yang Anda gunakan, berapa banyak yang Anda butuhkan, di mana Anda bisa memperbaikinya. Analisis aliran material dapat membantu Anda memvisualisasikan aliran material dan kerugian dari semua proses Anda. Ambil contoh, pengecatan mobil di bengkel mobil. Sisi kiri menunjukkan aliran cat sebelum analisis. Panah merah menunjukkan berapa banyak yang terbuang atau hilang dalam emisi. Dari 10 kg cat yang dibeli, hanya 1 kg yang tersisa di mobil. Sisi kanan menjelaskan berapa banyak yang dapat dihemat jika Anda mengurangi kerugian dalam persiapan dan aplikasi cat. Dan jika Anda membatasi semprotan berlebihan, Anda hanya perlu membeli 3,2 kg, bukan 10. Analisis aliran material merupakan cara yang baik untuk mengurangi konsumsi bahan, energi, dan air, melampaui perbaikan proses yang ada dan merancang ulang produk, serta sistem dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Ini adalah prinsip eco-design yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Sebuah perusahaan truk pendingin berhasil mengurangi berat truk mereka pada semi-trailer sebesar 16%. Hal ini membawa perubahan positif lainnya seperti pengurangan konsumsi bahan bakar karena truk yang lebih ringan. Seperti yang dikatakan oleh arsitek Jerman Mies van der Rohe, less is more, desain yang lebih baik adalah langkah maju lainnya. Memperluas fokus melampaui bahan, ekodesain mempertimbangkan semua dampak lingkungan utama dari suatu produk sepanjang siklus hidupnya. Dampak lingkungan tersebut termasuk emisi CO2, pencemaran tanah dan air, pengasaman dan limbah berbahaya. Berdasarkan analisis siklus hidup, desain ramah lingkungan juga memberi Anda pengaruh terhadap apa yang akan terjadi pada produk Anda setelah produk tersebut meninggalkan pabrik atau toko. Desain ramah lingkungan dapat memudahkan daur ulang atau pemanfaatan kembali produk Anda di akhir masa pakainya. Misalnya, salah satu perusahaan tertentu telah merancang laptop yang ketika mencapai akhir masa pakainya setidaknya 70% dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Laptop khusus ini dirancang dengan dukungan proyek penelitian nol kemenangan yang didanai Uni Eropa. Jelas, merancang ulang produk dan proses untuk menggunakan bahan yang lebih sedikit akan bermanfaat bagi lingkungan dan keuntungan Anda. Namun, meningkatkan rantai pasokan tidak hanya tentang mengurangi jumlah bahan. Rantai pasokan yang lebih baik juga tentang mengidentifikasi titik lemah dalam rantai pasokan Anda. Ambil contoh mineral tanah jarang. Sebagian besar UMKM serta pemasok langsung, mereka sama sekali tidak menyadari sejauh mana mereka bergantung pada bahan baku kritis. Beberapa alat telah dikembangkan untuk membantu UMKM. Misalnya di Prancis, dalam laporan terbaru Komisi Eropa, 20 bahan baku diidentifikasi kritis, termasuk kobalt, gallium, indium, tungsten, dan lain-lain. Gunakan salah satu alat ini untuk memeriksa apakah
bahan baku utama Anda tidak terdaftar dalam daftar tersebut. Dan apa yang harus dilakukan jika terdaftar? Nah, yang terpenting adalah memastikan pasokan yang lebih baik. Artinya, Anda harus mencari substitusi atau sumber pasokan alternatif seperti daur ulang. Misalnya, daripada membeli bahan plastik baru, Anda dapat membeli plastik daur ulang. Daripada membeli kertas baru, Anda dapat membeli kertas daur ulang. Daripada menggunakan bahan bakar fosil di pabrik, Anda dapat menggunakan energi terbarukan. Untuk mineral tanah jarang, penelitian dan pengembangan sedang berlangsung untuk menemukan substitusi sintesis dari unsur-unsur alami. Bagaimanapun, perubahan yang dapat dilakukan akan bergantung pada operasional Anda. Tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Sebagai usaha kecil dan menengah, Anda mungkin menemukan bahwa mengandalkan sumber yang teruji dapat membantu meningkatkan pasokan. Misalnya, jika membeli produk yang telah mendapatkan label eko yang diverifikasi oleh pihak ketiga, hal ini memastikan bahwa Anda menggunakan produk ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, label Eko Uniropa mencakup lebih dari 30 kelompok produk, termasuk deterjen, pelapis lantai, pelumas, produk kertas, dan lainnya. Oleh karena itu, saat meluncurkan proses pengadaan untuk memastikan pasokan, Anda dapat memasukkan kriteria lingkungan. Bayangkan Anda sekarang menjadi perusahaan yang sepenuhnya efisien dalam penggunaan sumber daya, mengkonsumsi sumber daya seminimal mungkin, merancang produk yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Semua ini, seperti yang kami katakan, berada dalam kendali Anda. Namun, masih banyak area di mana Anda memerlukan sedikit bantuan dari mitra bisnis Anda untuk melakukan perubahan. Anda tidak dapat melakukan perubahan menuju ekonomi sirkular sendirian. Ekonomi sirkular pada dasarnya tentang terbuka terhadap peluang bisnis baru. Dan ada banyak cara bagi Anda untuk menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih luas dan bersih. Anda mungkin ingin mengubah tetangga Anda menjadi mitra bisnis. Ini adalah ekologi industri. Ubah produk yang Anda jual menjadi sumber daya yang dapat Anda pulihkan. Ini adalah logistik terbalik. Ubah model bisnis Anda dari jual menjadi sewa. Ini adalah ekonomi fungsional. Ekologi industri atau simbiosis industri bertujuan untuk menghemat energi dan sumber daya dengan mengubah limbah perusahaan menjadi sumber daya bagi perusahaan lain, sehingga output menjadi input di bagian lain dari ekosistem. Kawasan industri ekologi terkemuka di dunia terletak di Kalundborg, Denmark. Saat ini, kawasan tersebut mencakup 9 perusahaan swasta dan pemerintah yang terhubung dengan 30 pertukaran bahan. Misalnya, abu terbang dari pembangkit listrik dikirim ke perusahaan semen lokal yang mengubahnya menjadi papan gipsum. Selain itu, skema daur ulang air telah dikembangkan di Kalundborg dengan banyak solusi kooperatif lainnya. Kawasan industri ekologi di Kalundborg banyak manfaat ekonomi dalam penghematan lingkungan. Misalnya, lebih dari 240.000 ton emisi CO2 dihindari setiap tahun, yang setara dengan emisi dari lebih dari 32.000 orang Eropa. Kesuksesan ini tidak unik di Denmark dan dapat direplikasi di tempat lain. Anda dapat melihat contoh lain dari kawasan industri di Eropa di situs web ECA. Selain itu, beberapa inisiatif khusus negara telah dibentuk untuk menghubungkan bisnis dan membentuk peluang untuk mempelajari program simbiosis industri nasional di Inggris, yang dapat diakses melalui situs ini atau situs tambahan ini yang menyediakan panduan dari Kementerian Pembangunan Berkelanjutan Perancis. Informasi dan contoh menarik lainnya juga dapat ditemukan di portal Cluster Uni Eropa. Sama seperti kehidupan tidak berhenti di pintu bisnis, bisnis Anda pun tidak berhenti. Setelah produk Anda terjual, Anda mungkin lebih memilih untuk tidak memikirkan masa depan produk Anda. Anda mungkin berpikir itu bukan urusan Anda. Faktanya, Anda mungkin mengabaikan peluang menguntungkan karena sumber daya dalam produk tersebut Anda menjual hari ini dapat didaur ulang dan diubah menjadi sumber daya untuk produk besok. Anda akan menjual besok. Salah satu opsi adalah menciptakan sistem logistik terbalik, di mana Anda mengambil kembali produk yang Anda jual kepada pelanggan Anda. Ini mungkin lebih mudah dilakukan jika Anda beroperasi dalam bisnis ke bisnis. Misalnya, Anda menyediakan kantor perusahaan dengan jus apel buatan sendiri. Anda mengambil kembali botol kosong daripada membiarkan pelanggan Anda membuangnya. Untuk formalitas proses ini melalui kontrak atau sistem seperti deposit. Setelah Anda mendapatkan botol kosong kembali, Anda hanya perlu mencuci dan mengintegrasikan kembali ke dalam rantai pasokan. Kasus sederhana. Namun, jika produk Anda lebih kompleks atau bisnis Anda terlalu kecil untuk mendirikan sistem logistik terbalik sendiri, Anda dapat bekerja sama dengan organisasi bersama yang mengumpulkan dan mendaur ulang atas nama Anda. Berikut dari Prancis menjadi contoh yang baik.
6 produsen utama rumah mobil telah bersatu untuk mengumpulkan, membongkar, dan mendaur ulang rumah-rumah lama. Sistem logistik terbalik ini didanai melalui kontribusi lingkungan sebesar 100 euro untuk setiap rumah mobil baru yang dijual. Sekarang, apakah Anda menerapkan logistik terbalik secara mandiri atau bermitra dengan produsen sejenis? Ada beberapa cara yang harus diikuti. Anda tidak punya pilihan lain. Memang, ada prinsip di Eropa yang dikenal sebagai tanggung jawab produsen yang diperluas atau EPA. Menurut prinsip ini, Anda bertanggung jawab atas produk yang Anda pasarkan hingga akhir masa pakainya. Hal ini berlaku untuk semakin banyak produk termasuk kemasan, peralatan listrik dan elektronik, baterai, dan sebagainya. Berdasarkan persyaratan ini, Anda harus mengambil kembali produk yang Anda jual sendiri atau bergabung dengan organisasi yang mengelola limbah, pengumpulan, dan daur ulang. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, baik secara wajib maupun sukarela, baik secara mandiri maupun bersama pihak lain, logistik terbalik memastikan bahwa sumber daya yang direklamasi masuk ke dalam siklus yang memfasilitasi pasokan yang lebih baik, seperti yang terlihat pada bagian pertama video. Kami mulai memasukkan logistik terbalik ke dalam operasional Anda. Produk lama Anda tidak sekadar menjadi limbah, mereka menjadi bahan baku untuk produk baru. Anda jantung dari ekonomi sirkular. Meskipun Anda telah menjadi pionir dalam keberlanjutan hijau sejauh ini, mungkin masih menjual produk. Dalam ekonomi fungsional, Anda dapat melangkah lebih jauh. Anda tidak menjual produk, melainkan menyewakan atau menyewakan kembali kepada pelanggan Anda. Ambil contoh perusahaan Jerman yang menyediakan pelarut klorinasi, yang digunakan untuk pembersih permukaan logam dengan presisi tinggi. Penjualan industri ini mulai menurun pada pertengahan 1980-an. Perusahaan baru yang didirikan mendapat ide untuk menyewakan pelarut dan wadahnya kepada pelanggan mereka daripada menjualnya. Hal ini menghasilkan sistem pinjaman wadah pelarut dalam lingkaran tertutup, di mana pelanggan mereka dapat menyewa wadah untuk membersihkan bagian logam mereka tanpa khawatir tentang pembuangan limbah. Perpindahan ke model bisnis berorientasi layanan membuat perusahaan menjadi kisah sukses besar karena mencapai pertumbuhan pendapatan meskipun penggunaan pelarut menurun. Gunakan jika Anda menjual produk-produk dan mengambilnya kembali sebagai limbah, seperti yang telah kami definisikan sebelumnya sebagai logistik terbalik. Anda tetap bertanggung jawab atas produk tersebut bahkan setelah dijual kepada konsumen. Jika Anda menyewakan produk Anda melangkah lebih jauh dengan tetap mempertahankan kepemilikan atas produk tersebut. Hal ini secara radikal mengubah cara Anda mendesain produk. Jika Anda terus memiliki produk tersebut sepanjang fase fungsional dan akhir masa pakainya, Anda akan ingin produk tersebut bertahan selama mungkin dan Anda akan mendesainnya agar produk tersebut memiliki umur pakai yang sesingkat mungkin. Selain itu, dalam beberapa kasus, penyewaan jangka panjang dan langganan dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil, membuat pembukuan bulanan Anda lebih konsisten dan mudah dikelola. Tujuan ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan negatif yang terkait. UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi sirkular, dan seperti yang dapat Anda lihat, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Beruntungnya, konsep ekonomi sirkular sedang berkembang pesat dalam agenda politik. Anda tidak akan sendirian di Eropa. Lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Uni Eropa untuk Anda. Pada Juli 2014, Komisi Eropa merilis rencana umum yang ditujukan untuk UMKM dalam ekonomi hijau. Tujuan utama dari rencana aksi hijau ini adalah untuk memungkinkan UMKM mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang bisnis. Rencana ini menetapkan daftar tindakan Uni Eropa yang mendukung UMKM dalam ekonomi hijau, mulai dari kewirausahaan hijau hingga akses ke pasar hijau. Secara keseluruhan, rencana ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi bisnis hijau di seluruh Uni Eropa. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang rencana aksi hijau untuk UMKM di situs web Komisi Eropa. Di situs tersebut, Anda juga akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana Komisi Eropa menangani ekonomi sirkular.
Ekonomi sirkular memiliki insentif finansialnya sendiri. Seperti yang telah Anda lihat dalam video ini, terdapat banyak contoh penghematan lingkungan dan ekonomi yang dihasilkan dari analisis aliran material, desain ekologis, ekologi industri, logistik terbalik, dan ekonomi fungsional. Sebagian besar inisiatif dapat memberikan pengembalian investasi dengan cepat. Meskipun hal ini tidak seharusnya menjadi alasan utama Anda terlibat dalam ekonomi sirkular, program pendanaan Eropa memang ada. Anda dapat melihat ringkasan singkat tentang peluang pendanaan di Uni Eropa melalui situs web ECAP. Ada juga video terbaru di Euronews Business Plan Channel yang khusus membahas alat dukungan keuangan Uni Eropa untuk UMKM. Di luar pembiayaan langsung, terdapat juga banyak program dukungan yang dapat membantu Anda mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik. Beberapa di antaranya adalah Jaringan Eropa untuk Usaha Kecil dan Menengah atau EEN Enterprise Europe Network yang menyediakan dukungan umum bagi usaha kecil dan menengah dengan memberikan saran untuk menginternasionalkan bisnis Anda dan bantuan dalam pengajuan permohonan dana. Jaringan ini memiliki hampir 600 organisasi anggota di seluruh Uni Eropa dan di luar Uni Eropa, termasuk Kamar Dagang dan Industri, pusat teknologi, universitas, dan lembaga pengembangan. Anda dapat mendapatkan informasi lebih lanjut di situs web EEN. Berbeda dengan ekonomi linear saat ini yang berfokus pada ambil, gunakan, dan buang, ekonomi sirkular mewakili peluang besar untuk beralih ke model bisnis yang lebih tangguh dan tahan banting di tahun-tahun mendatang. Ada banyak inisiatif yang dapat Anda lakukan sendiri, serta inisiatif lain di mana Anda dapat bermitra dengan bisnis lain. Dan akhirnya, ada banyak inisiatif di mana Uni Eropa akan senang mendukung Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memulai.